Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariski Aprila dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi Prodi Manajemen dengan NIM 02211192. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko dengan judul Resiko Keuangan Perusahaan. Selanjutnya, untuk slide pertama, resiko keuangan adalah potensi kerugian yang tidak dihadapi perusahaan akibat kejadian yang tidak terduga dalam aktivitas keuangannya. Kejadian ini dapat menyebabkan penurunan aset, pendapatan, dan laba perusahaan. Dikutip oleh Brigham dan Houston, menjelaskan bahwa resiko keuangan adalah suatu tambahan resiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko keuangan. Pertama, berdasarkan sifatnya. Risiko murni, risiko yang hanya menimbulkan kerugian seperti kebakaran, kecelakaan, atau pencurian. Lalu, risiko spekulatif. Risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian atau keuntungan, seperti berinvestasi di pasar modal. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. Risiko bisnis, risiko yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan seperti risiko persaingan maupun risiko operasional. Lalu, risiko keuangan, risiko yang timbul dari aktivitas keuangan seperti keuangan perusahaan, seperti risiko nilai tukar dan risiko suku bunga. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktunya. Risiko jangka pendek biasanya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti risiko piutang tak tertagih. Dan risiko jangka panjang biasanya terjadi lebih dari 1 tahun, yaitu risiko inflasi. Baik, slide selanjutnya. Adapun aspek resiko keuangan dalam perusahaan yaitu pertama, biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual produksi yang tinggi sehingga produk sulit bersaing. Dengan melakukan efisiensi dapat mengurangi biaya. Tetapi dengan perencanaan yang baik seperti produk harus selalu ada ketika dibutuhkan. Otomatisasi juga salah satu jalan efisiensi, yaitu dengan mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin. Kemudian, biaya overheads yang tinggi. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produk yang dihasilkan lebih rendah dibanding perusahaan yang kecil karena pangsa pasar yang dimiliki cukup besar. Naiknya keuntungan dengan diperolehnya perusahaan otomatis akan menaikkan biaya untuk kenaikan gaji karyawan dan lain-lain. Namun, sebaliknya ketika penjualan itu menurun, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan. Oleh karena itu, dilakukanlah pemotongan biaya tetapi dengan mengukur biaya yang akan diprioritaskan. Contohnya, biaya overhead, gaji karyawan, dan tunjangan karyawan tetap. Kemudian ada utang. Utang menjadi penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia, baik itu utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo tidak terbayar. Kelompok utang juga mengakibatkan krisis menjadi terus-menerus, yaitu utang pemerintah kepada pihak asing yang juga tidak terbayar. Cara lain mencegah terjadinya utang yaitu dengan kredit asuransi. Contoh utang ada
yaitu hutang pajak, sewa gedung, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pinjaman yang berlebihan. Pinjaman yang berlebihan ada 3 faktor. 1. Ketergesaan manajemen. 2. Ketidakaktifan manajemen. Yang ketiga, kenaikan nilai bunga. Slide selanjutnya, adapun metode pengelolaan risiko keuangan. Pertama, diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi harga aset tertentu. Dan hedging, melakukan transaksi lindung nilai untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Dan pengurangan risiko, mengubah strategi bisnis atau operasi perusahaan untuk mengurangi risiko. Baik, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Risiko keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas bisnis. Dengan memahami dan mengelola risiko keuangan secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, profitabilitas, dan kepercayaan investor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saya menyampaikan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.